Halo Cinecrip, ketemu lagi bareng Cirebon Toys Community. Saya Raden Ruli yang kali ini diberi kesempatan oleh Cinecrip. Mas Arya, terima kasih untuk kembali membahas Gundam. Yang sebelumnya kita udah bahas Gundam G-Quarks ya. Bisa ditonton di channel Cinecrip. Dan kali ini kita mau ngebahas film Hasway, yang mana film Hasway ini sudah masuk ke film kedua. Film ini berdasarkan novelnya ya, berjudul Hasway Flash yang ada 3 novel, 3 buku. Dan filmnya juga akan menjadi trilogi tentunya. Sekarang udah masuk film kedua, film pertamanya itu terbentur pandemi ya, 2020 harusnya, tapi tayang di 2021 dan tayang di Netflix. Terus di film Hasway yang kedua ini melanjutkan cerita yang pertama, di mana kali ini Mafti yang dipimpin oleh Hasway Noah, yaitu melakukan misi mencari pejabat yang korup ya, yang mana mereka ini sebenarnya di film kedua ini sedang merancang undang-undang. Undang-undang ini sangat mendiskriminasi ya, orang-orang yang tidak terdaftar dalam federasi itu dilenyapkan dengan cara yang sangat tidak manusiawi, yang akhirnya membuat Mafti, organisasi pemberontak ya, dengan teknologi Gundamnya, dengan teknologi mobile suit-nya, mereka ini mencoba menggagalkan rencana-rencananya gitu. Itu sinopsisnya ya. Dan selanjutnya saya nggak akan nge-review sendirian, saya akan ajak teman-teman dari Cirebon Toys Community untuk ngebahas film Hasway ini yang baru, yang berjudul Hasway The Sorcery of Nim Circe. Seperti apa reviewnya? Pastikan untuk subscribe dulu channel Cinecrip ya, dan juga subscribe channel kami di Cirebon Toys Community. Langsung aja. Halo New Types. New Types nggak tuh? New Types. Boleh deh hype-nya dulu, teman-teman gimana ngelihat hype film ini? Untuk hype-nya sendiri dari saya tuh grafiknya itu mereka all in banget sih. Grafiknya all in banget, dan untuk story ya mereka adalah improve sedikit dari novel, yang dimana filler di novel itu mereka bisa ngisi lebih baik gitu loh. Oh iya. Sepakat. Haryo gimana? Oh iya, Haryo ini salah satu pakar Om. Haryo ini termasuk baru ya, ngikutin Gundam ya? Seri-seri banget. Nah, sebagai orang yang baru ngikutin series Gundam, ngelihat Hathaway ini gimana? Bagus sih ya, apalagi sebagai NPC itu kerasa banget Hathaway. Ya diinjek-injek, ditembak-tembak, kena ledakan, itu kelihatan banget. Hype-nya oke lah kalau di grafik. Melihat MBG-nya? MBG-nya pasti. MBG. Kita nyebut MBG tuh Mbak Gigi. Nyebut Mbak Gigi tuh My Bini Gigi. My Bini Gigi ya. Kalau Mas Raka gimana Mas Raka? Kalau kita sih yang merasa paling hype-nya tuh dari musiknya sih. Oh iya. Karena dari awal kan dia sebelum betul. Switch Atoman dia pakai lagunya siapa? Oh, Seza apa? Seza ya. Seza. Itu juga orang udah pada anjir, tiba-tiba pakai Baru pakai Seza gitu, pertengahan gitu. Terus tiba-tiba lagi Switch Atoman gitu. Itu sih yang paling stand up menurut kita sih itu musiknya. Dari promosinya tuh. Oh iya benar. Dan kalau dari saya beberapa artikel yang saya baca tuh hype-nya ternyata di Jepang luar biasa sekali ya. Kalau dari film pertamanya Hasway 1 itu 3 kali lebih banyak balik dari Pendapatannya. maupun pendapatannya gitu. Karena di yang film kedua ini mungkin karena ada Char ya, jadi 3 kali lebih banyak. Oh iya. Nggak salah sih, flashback ya. Flashback ada Char ya. Ya pun cuma naik kuda. Ini nggak spoiler ya, ada di trailer juga. Trailer juga ada, ini nggak spoiler. Jadi Char itu kan selalu 3 kali ya. 3 kali lebih cepat. 3 kali lebih cepat. Nah terus kemudian dibandingin G-Quarks juga ternyata film ini hype-nya hampir 2 kali ya, hampir 2 kali. Tapi secara view itu masih di bawah sedikit dibanding apa tuh? Seed Freedom. Seed Freedom. Oh, Seed Freedom ya. Seed Freedom. Dan ya cap-nya juga terbukti udah susah nyarinya. Digoreng habis. Jadi goreng ada sih, tapi digoreng jadi ya. Sudah gosong ya. Sudah gosong. Ini bukti bahwa film Hasway ini emang hype-nya dapat banget. Bahkan ya kalau di Jepangnya sendiri itu ngalahin Zootopia 2 kemarin. Jadi
ya itu mah di kandang sih ya. Iya. Di Jepangnya, jadi karena memang udah jadi pop culture di sana, di sini juga. Cuma di sana hype-nya luar biasa, ngalahin film Hollywood. Apalagi untuk seri UC ya. Oh iya. Soalnya kan UC kan biasanya nggak terlalu awam tuh. Iya, Kalau iya, kayak iya. Seed Freedom kan orang awam juga masih tahu gitu. Iya, Freedom. mereka masih ngerti gitu. Iya. Terus kemudian kita bahas ke Mobile Suit-nya nih. Mobile Suit-nya gimana nih? Apa namanya? Dari Popstar dulu aja desain- kali ya. dari gimana? Popstar Oh, ya, Mobile Suit aja dulu ya. boleh. Popstar Mobile Suit-nya menurut saya sendiri sebenarnya Alizeus sih. Highlight paling bagus itu di Alizeus. Walaupun dia cuman muncul beberapa klip doang gitu kan. Tapi dan nggak ada di novelnya harusnya. nah, ya, itu nggak di novel ya. Itu tapi Alizeus itu benar-benar suatu desain yang sangat unik lebih tepatnya. Desain Katoki yang benar-benar sangat unik, dan kalaupun dibilang desain prototype pun itu udah cukup lebih dari prototype sih. Parah itu. Arya suka yang mana ya Mobile Suit ya? Mobile Suit sih masih. Masih sih ya? Iya aman. Masih Kalau C-nya 1 doang apa 3? si. mulai keluar. Apalagi mas ending terakhir kan. Oh iya. Iya Gundam. Yang Gundam pecah palsunya berubah jadi Gundam beneran. Iya. Aduh, Rontok ya. Rontok matanya kelihatan. Rontok jadi Gundam beneran ya. Iya. Aduh, Mas Raka? kok bener. Kalau kita dari Gundam dari Mobile Suit-nya yang paling stand out sih kita sih Messer sih. Messer ya? Jujur. Messer tuh dari awal kita Yang nonton tuh ini tertarik gara-gara si Messernya jujur. Iya. Yang F01 F01 atau M01 ya yang baru ya? F02. F02. Yang ini F01 nih di Hathaway pertama. Iya, Lihat itu di gua bilang. desain. Itu banget sih. Stand out banget. Nah, kalau saya seneng lihat ini ya, apa namanya, Regezet. itu suatu Easter egg yang cuman muncul satu klip terus nggak kemana-mana lagi gitu. Udah bener-bener kayak ayo ingat nggak? Aduh ingat nggak itu? Fokusnya harusnya ke gigi malah ngeliat itu ya. Jalan lewat. Iya kan tiba-tiba terus awalnya kayak Bandai. Ayo inget nggak? Aduh inget nggak? Terus saya nggak kaget sih kalau tiba-tiba muncul kayak bandainya. Oh ada ya. Aduh. Karena warnanya kayak beda ya. Iya warnanya kayak beda gitu. Dan dia nggak ngeliatin Mobile Suit buatnya. Iya. Nggak ngeliatin bentuk robotnya ya. Itu bebas sedangkan mau diapain. Jadi pesawat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa namanya nggak ngelihat ada Regezet di situ, ya bisa ditonton lagi nanti ya. Ada. Ayo ditonton 2-3 kali tuh. Iya. Nah terus kita ke karakter nih. Karakter di sini kan yang kita tahu polemiknya luar biasa ya, complicated ya. Complicated banget sih. Ada si Hathaway sendiri, terus kemudian Kenneth, ada Gigi, dan juga ada Pilotnya coba. Lane Aim. Lane Aim. Gimana ngelihat pengembangan karakternya dari Hathaway 1 ke Kalau- Hathaway 2 itu? Kalau untuk secara karakter development ya, Kenneth sih yang paling Iya, improve paling sih. bagus. Kenneth paling improve, dan yang kalau istilah stuck di tempat, menurut saya emang si Lane Aim Iya. stuck di tempat itu. Dia tuh bener-bener kayak Udah itu ya. apa ya? Personality dia tuh bener-bener kayak mau ngikutin Char, cuman ya bukan Char. Dia tuh cuman kayak nggak mau kalah aja terus sama Hathaway atau Mafti ya kalau dia nyebutnya ya. Dia nyebutnya kan Mafti, dia cuma nggak mau kalah dari Mafti, tapi dia sendiri pun kayak nggak mau improve atau make taktik yang dikasih sama si Kenneth. Ya kayak di Hathaway pertama aja kan. Kenneth udah ngomong, "Nih lu punya Sandra Mafti. Kalau lu pegang dia terus, lu nggak bakal ditembak. Dilepasin, ujungnya apa? Tidur. Hancur, digebugin." Jatuhnya dia keras kepala tapi nggak tahu diri. Iya sih ya. Bukan nggak tahu diri, nggak sadar diri. Nggak sadar diri ya. Kalau si Hathaway keras kepala masih sadar diri gitu. Iya. Kalau Aryo sendiri ngelihat dari sudut pandang orang yang baru nonton Hathaway nih, gimana karakter-karakter di dalamnya? Ya karakternya di filmnya aja 70% ke Mbak Gigi lah. Iya. Gigi Emang Hathaway. kayaknya pool untuk orang barunya tuh Gigi ya. Iya. Iya. Kalau orang awam ngeliat pasti Mbak Gigi. Scene Mbak Gigi akan diperbanyak. Iya. Scene Mbak Gigi mandi pasti ada terus. Kalau Rata, Kalau karakter sama sih kita lebih jadi antara trio itu yang paling likable malah menurut saya sekarang si Kenneth. Karena si Hathaway makin parah. Dari Char Counter Attack tuh emang saya kebetulan Hathaway hater. Jujur, di movie pertama Emang anak-anak ya. di movie pertama dia mending. Jujur saya ngeliat, oh ini orang improve ya ternyata. Di ending skizo lagi. Dan sekarang saya ngeliatnya dia makin parah.
Tapi tetap paling parah sih emang si Len M sih. Dia hampir bukan karakter, kayak plot point aja gitu loh. Kayak diperlakukan kayak plot point aja. Feeling point ya. Gak ada Mafti di situ, tempat orang turis. Gak mungkin ada Mafti di tempat orang turis. Tapi lucu sih itu scene-nya dibilang di mana ada Mafti, nggak tahu bener Mafti lagi kerasa kluster lagi pindah. Iya kan apa? Buar. Gua gak akan percaya sama gigi Andalusia. Mana mungkin Mafti punya markas di tempat orang turis. Terus ganti scene-nya dia lagi kerasa kluster itu lucu banget, nggak tahu kenapa. Tapi emang sih ya kalau ngelihat kalau dibandingin sama Sway 1 emang di sini lebih menunjukkan pengembangan karakternya udah jauh lebih kompleks ya. Iya. Lihat Kenneth yang jadi lebih NPD. Iya, parah. Yang dipuji siapa? NPD final boss ya. Emang pride-nya tinggi sih. Iya, jadi maksudnya selama di season 1 kan kayaknya dia gahar gitu ya. Gahar. Nah, kalau untuk karakter sendiri sebenarnya kalau di novel ya ini membahasnya, jadi kalau di Mafti itu kan orang-orangnya sedikit ya. Sedikit banget. Orang sedikit, sedangkan di Federasi itu dia ya banyak lah. Jadi kita sama sekali nggak kenal gitu siapa-siapa aja gitu pilot, mobile suit-nya. Nah, kalau di novel tuh di Mafti-nya kita tuh karena orangnya sedikit jadi kayak berasa Jadi kayak berasa intim. kenal, benar-benar kenal. Kayak yang dari pertama aja kan nggak mau terus Iya. ini. Tapi Sampai lagi movie-nya agak kurang ya, karakter yang lainnya tuh Iya, kurang di highlight terlalu ya. mencolok. Ya Belum karena terlalu mungkin mencolok. terhitung lumayan banyak juga gitu ya. Cuma kan beberapa pilot utamanya ya memang selalu in frame-nya bareng-bareng terus gitu. Iya. Dan kalau di novel tuh kehilangan Hala tuh lumayan berasa gitu. Kalau di movie, Kalau di movie seenggaknya ya, emang lewat aja kan, dicepetin doang ya. Iya, lewat doang. Tapi uniknya ternyata itu ada semacam slogan dari Quacksalver-nya gitu. Kalau Iya. apa namanya? Saya lupa kalimatnya gimana, yang jelas tuh makin banyak tuh akan semakin runyam gitu, makin banyak orang. Iya. Oh iya Iya, sih, iya. ini dari si kaptennya. Iya. Semakin banyak orangnya akan semakin intinya semakin ribet dan Iya. akan cuma jadi kacau. Iya, akan jadi semakin kacau gitu kan. Dan ya kalau buat saya karakter yang favorit ya sudah jelas Julia Suga. Julia Suga. Kukira Mass Flower. Oi, Miss Flower. Flower gitu aja ya, kirain bakal jadi karakter penting tuh. Kalau di novel si Len M suka sama Miss Flower. Ngapain sih sama si Gigi? Tadi kan juga Miss Flower gitu kata si Len M. Aku nggak suka MBG. Tapi emang Naime emang gak suka sama Gigi sih dari awal juga. Iya, ya karena konektivitas new type ya, jadi ketahuan. Dia cyber sih ya. Iya, Tidak mungkin tim mempunyai markas di tempat turis seperti itu. Nah terus kalau ngomongin teknis ya, tim produksinya yang megang Unicorn ya untuk Sawano audio, Hiroyuki sound ya, design-nya. komposernya ya. Siapa namanya? Sawano Hiroyuki, Iya, Sawano Hiroyuki berasa banget. komposer ajib itu. Jadi apa yang tadi udah dibilang sama Mas Raka gitu, kalau memang beberapa scoring dan sound design-nya memang dibuat realistis mungkin gitu ya. Bahkan ada teman kita yang bilang ini nih vibes-nya tuh seperti nonton Maverick gitu ya, Top Gun. Iya sih, soalnya battle-nya dia kan ya dogfight gitu. Iya. Nggak kayak Gundam lain yang ngadu beam saber. Terus apa namanya, sound design kayak lagi di ruangan, semua tuh ambience-nya tuh beda. Terlebih lagi pas ambience yang mereka ngecek Hatao yang dicelupin lagi ke laut itu. Iya itu Itu sih. ambience-nya bener-bener beda itu. Terus kalau ngelihat visualnya gimana? Ini kan kita tahu ya kalau ini realistis banget gitu, itu pakai CGI gitu ya. Terus kemudian di layerin lagi pakai 2 dimensinya gitu. Itu gimana ngelihatnya? Kalau untuk yang tadi ya, si visual itu menurut saya emang mereka itu udah bener-bener all in banget untuk movie yang sekarang ini. Cuman ya minusnya mereka masih tetap ngebawa penyakit dari yang movie sebelumnya, yang dimana emang kalau scene yang gelap banget tuh ya udah emang bener-bener gelap banget. Iya, enggak dijelasin. Menurut saya itu karena dia pakai CGI, dia pakai tracknya Nah, Hollywood. iya, Untuk ngumpetin imperfection di CGI itu mereka ya beberapa udah imperfection ya. taruh di scene malam aja gitu.
Jadi mereka nggak perlu bikin detail banyak-banyak gitu. Dan emang iya sih jujur pakai juga gelap. yang kemarin tuh ya, yang ada beberapa juga yang nonton bareng sama kita, mereka juga bilang yang scene mereka ngebebasin tahanan atau yang Iya, pertama kali ketemu Fabio itu gelap Itu banget. gelap banget. Itu hampir nggak kelihatan Fabio-nya. Sama siapa tuh temennya malah nggak kelihatan sama sekali si Siapa? Fabio. Ada suaranya doang. Ada suaranya doang. Itu terlalu gelap sih. Lari gimana ya? Sama sih. Visualnya Visualnya ya udah bagus sih. Iya. HD dicampur 2D udah epic lah. epic ya. Iya. Cuma kalau buat saya, sorry nih saya agak beda ya. Kalau buat yang scene yang mungkin ya banyak yang kontra juga mengenai Iya, scene yang betul. gelap Gelap, gitu. iya. Cuma Yang gelap, ya. ketika gini, saya tuh dulu ya baca novel Harry Potter, terus kemudian nonton filmnya, itu banyak kecewanya. Iya. Ya, Kenapa? Karena ketika saya baca novelnya, saya tuh bisa ngerasain aroma Gryffindor gitu. Karena si J.K. Rowling tuh ngegambarin itu di novelnya. Nah, ketika saya nonton Hathaway, saya paham karena saya ketika baca novelnya digambarin di On Belly itu bahkan yang kamu cium tuh kematian gitu. Bau itu bau bangke gitu ya. Makanya ketika di filmin kan anjing-anjing tuh langsung pada Iya, masih pada makanin mayat. mayat gitu kan. Itu dapat sih, tapi Itu kurang. dapet. Tapi Itu saya dapet setuju banget. kurang panjang sih. Iya, iya. Iya. Fokusnya kurang ke situ. Iya. Mereka kurang fokusin ke tragedinya. Iya. Iya. Makanya pas ketika ketemu Fabio, memang digambarin segelap itu gitu. Bayangin sebuah kota tanpa pencahayaan sama sekali Iya. gitu kan. Cuma Hmm. inget ya nih Sunrise atau Iya, Sunrise. salah satu yang Catat, buat Sunrise, ya, catat. catat nih ya. Ini yang nonton news itu usia-usia Usia-usia udah mulai kritis ini. usia-usia yang harus bener-bener fokus ngelihatnya gitu ya, apalagi dikerjain dengan gelap-gelapan begitu yang mungkin agak effort nontonnya gitu, harus lebih fokus ya mungkin ya. Kacamatanya kurang. Kacamatanya kurang. Selebihnya perpaduan visual 3 dimensi, apalagi air ya terutama. Oh, air itu parah. gila banget itu. Air sih, ini udah levelnya bisa diadu sama Makoto Shinkai lah ini. Untuk rendering airnya. Itu rendering airnya itu Rendering airnya. itu kalau kemarin kita duduk di paling depan saya udah mandi itu. Iya. Tapi kalau Berasa di ini Fortnite asli juga banget. biasa tuh. Iya, Air ada semprotan air. Ada semprotannya. Kata Haryo kayaknya di rendernya pakai motherboard pakai VGA onboard ya. Di VGA langka gara-gara itu ya. Bukan buat AI. VGA dan RAM langka karena itu ya. Bukan gara-gara AI. Buatannya nggak kira-kira Iya. itu. Dan kemarin Davi udah nungguin banget nanya-nanya terus. Ini kapan nih Switch Iloman ya kapan? Asli itu bener. Buat ending. Mana sih cara mainnya? Tapi dari awal emang dia bilang ending song sih dari promonya Iya sih, nggak salah, nggak salah. Dari awal ini kapan nih kapan? Enggak kan, karena kita ini ya apa ngeliat trailer kan juga Switch Out Omanya kadang kan puncaknya waktu yang mereka docking dari laut tuh itu kan. Oh, iya. Kan juga Kelihatannya kan di situ harusnya ya. harusnya kan apa ya? Bukan vokal, sorry. Instrumennya kan di situ, nanti vokalnya di ending gitu kan. Tapi ya udah. Tapi ya kemarin itu emang Switch Out Oman di ending itu udah anjir. dan ini ya, setelah si Child Man berkumandang ya wah tapi Pas udah datang biji langsung sweet ya bener ya. Absolute Gundam gitu ya. Nonton bukan buat Gundam, buat Switch atau apa. Dan terus ke ini pros consnya yang mungkin ya tadi udah disebut beberapa ya untuk visual yang gelap. Selain itu apa nih yang disuka dan yang nggak disuka gitu? Yang disuka itu ya, kalau dari saya, yang disuka itu mereka bagusnya masih bisa ngangkat topik lama mereka kayak politik, terus beberapa mobile suit yang dari zaman-zaman sebelumnya dari Kocar Counter Attack gitu kan kayak Nu Gundam, Mass Produce Nu Gundam, Regeze aja yang mungkin orang nggak ngeh, tapi agak niche juga. di situ Udah gitu juga agak niche ya mobile suit-nya. Nggak semua orang tahu. mereka masih masukin dan ya kurangnya juga tadi mobile suit yang orang pada kemungkinan udah pada tahu itu mereka cuman ngambil beberapa scene-nya aja atau cuman kayak numpang lewat ya kayak Regeze itu cuman kayak waktu hangarnya kebuka terus jalan gitu doang sampai terbang gitu terus udah nggak tahu lagi kemana, nggak ada tahu siapa yang make gitu, udah bener-bener kayak ya udah. Bande itu kayak literally Bande itu kayak ngomong, ayo masih inget enggak? Iya benar. Cuman kayak gitu doang tuh. Scene favorit yuk.
Scene favorit apa ya? Yang favorit sih masih Oh iya. Gue gimana sih? kan yang BG kan. Tapi belum yang nggak sukanya apa? Yang nggak sukanya Ya. ya pas Ailem itu sih teriak-teriak itu. Kalian emen teriak-teriak gitu. Cuman kayak gitu-gitu aja. Mungkin ya ada sedikit improvement sih ya dari yang pertama, kayak si Kesaria sama siapa? Ininya punyanya Mafia. Garkezon-nya kan ditambahin gitu kan, ditambahin dan agak sedikit improvement kan. Itu sih yang masih lumayan bagusnya, cuman ya minusnya tadi ditunjukin itu cuma sebentar banget. Kalau gimana? Kalau menurut kita sih yang agak bukan nggak suka ya, agak kurang tuh yaitu karakternya. Karakter di sekitar trio Hathaway, Gigi sama si Kenneth itu kurang di highlight. Jadi ketika kayak siapa sih Alamati, oh ya mati gitu. Nggak kurang ngehits tuh. Karena kita nggak tahu itu siapa. Dari awal aja cuma disebut nama cuma sekali ya. Kita sampai nggak nggak ngeh namanya siapa. Terus kayak karakter si Gamau sama Gauman. Si Gauman nama siapa ya rambutnya merah? Yang dari movie Filia. Emeralda. Emeralda itu kan karakter yang kelihatannya penting gitu loh. Cuma yang saya tahu mungkin di novelnya penting tapi di situ kurang banget di highlight. Karakter mereka yang saya ingat kan si Emeralda itu dia takut naik mobile suit ya. Yang mana yang pas Yang di movie pertama tuh yang jemput si Gundam Nah, dia kayak agak takut gitu. Nah, itu kan nggak pernah dijelasin gitu, nggak kemana-mana. Akhirnya karakternya ya udah asal ada aja karena fokusnya emang ke si terlalu ke si trio itu sih. Dua malah ke si Hathaway yang masih giginya dulu. Tapi saya fokusnya ke yang teknis sih. Apa tuh? Teknisi cewek. Oh iya. Julius juga terbaik sih. Scene favorit sih udah jelas nih pas ketika flashback ya, ketika Itu si flashback. pikiran si Hasue ini berkecamuk gitu ya. Kemarin tuh siapa ya, ada teman yang bilang kenapa ya pas ketika Hasue kepalanya berkecamuk dengan masa lalunya, kenapa Nu Gundam nggak langsung bergerak ngabisin aja gitu. Terus saya pikir iya juga ya, cuma saya pikir lagi kayaknya sih Hasue ini tetap bergerak gitu, tetap bergerak menyerang. Cuma dia dari alam bawah sadar aja gitu. Sama kayak kita mengendarai motor dari rumah kemana gitu kan, kita udah autopilot aja. Muscle memory ya, masih. Iya, udah muscle memory. Kalau nggak emang berasanya lama tapi di pikiran dia cuma sepersekian bisa detik gitu kan. bisa jadi. Jadi ya tetap dia tuh sebenarnya memang lagi bertarung, cuma kepalanya aja. Bahkan kan kemarin juga ada scene si Len M yang ngomong, ini orang ngapain? Oh, soalnya dia ngomong sama Amuro, tapi komunikasinya tuh open ke si Len M ya. Dia ngomong tapi ngomong seakan-akan dia ngomong sama Amuro gitu. Iya, itu dia. Makanya jadi wah. Seiyunya masih sama ya? Seiyunya masih sama semua. Sama ya. Bahkan Seiyu si Mirai pun masih yang dari Si Bras juga sama. iya. Bukan CCA lagi malah, lebih dari 79 si Mirai itu. Yang saya agak kaget si Amuro balik lagi. Iya, nggak dilepasin sama Sunrise. Soalnya dia pernah kena skandal dia. Iya, kena skandal waktu di Gikwak gitu kan, sebelum Gikwak itu kena skandal. Jepang kan kalau biasanya artis udah kena skandal sekali udah gitu aja kan, mungkin karena dia udah terlalu senior kali ya. Sudah terlalu legend lah ya. Udah terlalu legend, jadi dia mungkin bisa lepas dikit. Kita ada mau nanya sih. Oh iya, boleh. Menurut kalian ya ingat scene yang si Gigi renov rumah nggak? Itu menurut kalian penting apa mendingan di-cut? Saya ngelihatnya aneh tapi ya udah gitu loh. Nggak ngerasa itu ngeganggu, cuma kok fokusnya tiba-tiba ke situ gitu. Kepanjangan sih sini. Iya. Nah, kalau di novelnya itu tuh nunjukin karakter Gigi banget gitu. Jadi kan kita kan nggak pernah tahu nih Gigi ini siapa, karakternya seperti apa. Nah, ternyata Gigi itu perfeksionis itu gitu. Sebenarnya bisa dilihat sih dari kostum-kostum yang dia pakai gitu, dari seberapa detail makeup dia gitu. Nah, cuma di scene yang hotel itu kan sebenarnya hotel pemberian dari Count Boden-Wooden kalau nggak salah namanya. Si Count ngasih hotel yang memang disuruh yang Gigi yang nanti ngurus gitu ya. Sugar daddy. Nah, ketika Gigi datang ternyata banyak yang dia nggak suka gitu dari pewarnaan dan furniturnya, makanya datang, ini harus ganti gini. Langsung nelpon vendor ya? Iya, itu nunjukin karakter Gigi itu seperti apa sebenarnya. Jadi bahkan ya kalau di novel tuh beberapa karyawan yang nggak becus tuh langsung dipecat-pecatin gitu. Ini siapa pecatin? Marganya siapa?
pokoknya yang marga itu nggak boleh kerja di sini lagi gitu. Agak jahat ya. Itu kan, oh ternyata Gigi juga punya sisi yang seperti itu. Gitu. Tapi di movie-nya nggak diliatin ya? Enggak, tapi di telepon marah-marahnya ada. Di teleponnya ada Tapi kan ya, dia marah-marah. sebatas visual aja ya. Iya, Scene. iya. batu. Iya. Itu ya, saya juga ngerasa banyak scene yang kayak gitu yang nanggung gitu loh. Iya. Antara emang nggak tahu dia emang timingnya tuh dibatasin banget, apa emang budgetnya nggak tahu juga sih. Kurang menjelaskan lah sebenarnya. Kurang menjelaskan kenapa sih ini ada gitu ya kan. Bahkan nggak disebutin juga ini nih hotelnya Gigi gitu kan, Tiba-tiba masuk. masuk terus ke parkiran juga yang dia nanya nama saya udah ada kan, oh iya ada, terus baru boleh masuk ya gitu. Cuma ya gitu sih. Dan sepanjang film nggak ditunjukin Quacksalver ya. Enggak, Quacksalver nggak ditunjukin sama sekali. Ada yang mau ditanya lagi loh? Nah, ini saya mau tanyain. Nah, coba ditanya. Ini kan baru movie 2. Selanjutnya kira-kira sampai kelar ini berapa movie? Antara 1 atau 2 movie lagi sih. Kalau kata saya sih satu movie lagi. Dua lagi. Kalau ngikutin novelnya ya, novelnya kan Banyak trilogi. Iya. Nanti sebenarnya pun novelnya pun ini light ya, jadi bukan novel-novel tebel. Iya. Jadi lebih gampang ya dia. Ringan, Iya, novel jadi ringan dong. kayaknya cukup untuk satu movie lagi. Atau enggak dia pengen kayak Harry Potter, dijadiin 2 part. Bahaya. Bisa jadi sih. Kalau melihat taktik Bandai ya, bisa jadi. Soalnya kadang-kadang taktiknya tuh movie pertama full story, nggak ada battle-nya. Iya. Battle-nya ditaruh di movie 2 semuanya nanti. Iya. Dan by the way kalau yang di babak ketiga film dari fight itu dan bayangan-bayangan Hathaway itu sebenarnya nggak ada di novel. Azir, Kalizeus. Nggak ada, memang nggak ada. ada gitu. Bahkan fighting scene-nya, battle scene-nya sedikit banget di novel juga. Oke, kalau gitu langsung closing statement aja. Gimana nih teman-teman? Kalau kata teman kita ya Om Sen, ngelihat movie Hathaway dan movie Jikot tuh kayak ngelihat movie Top Gun sama movie Donald Bebek. Ya jangan Donald Bebek banget. Bukan statement saya. Langsung skor dal. Skor untuk 10. Untuk Hathaway movie 2 skor 9 aja. Wih 9. Ya karena kemarin waktu Jipas ngasih 8 kalau nggak salah. Jikox masih 8,5. Mungkin emang karena waktu itu masih pro kontra desain kan. Tapi kalau untuk Hathaway karena ya kita sudah biasa gitu kan desain begitu, dan ya minusnya cuma sedikit gitu. Mungkin ya 9 aja udah paling tinggi sih sebenarnya. Aryo, gimana after taste-nya? Tes ya experience sih jadi NPC itu kerasa banget kan. Kita diinjak-injak Gundam, ditembak-tembakin kena ledakan. Terus experience jadi pilot juga kerasa banget loh. Iya. Oh iya, satu pertanyaan yo. Yang baru nonton, ya nggak baru banget memang, cuma baru-baru ngikutin UC, ngantuk nggak sih sebenarnya? Ngantuknya pas ya itu cerita-cerita Ceritanya, ya scene-scene pas lagi ya kayak Gigi kan banyaknya di Gigi sih ya. Jadi bingung kan orang banyak ngobrolnya kan gimana itu kan. Soalnya di depan kita ada yang Ngantuk. ngeliat, tahu nggak sih dia udah gitu. Ini kenapa nih orang tiba-tiba di depan kursi gitu ya? Jadi memang ya siap-siap aja ya, karena memang battle scene-nya cuma ada 2 ya. Mungkin mindsetnya jangan mindset nonton anime. Betul. Mindsetnya jangan nonton movie. Iya. Kalau orang yang biasa, menurut saya kalau orang yang biasa nonton movie sih nggak bakal ngantuk. sih. Lebih tepatnya jangan berharap ini menjadi movie action ya. Emang kita nganggapnya ini movie yang tentang politik tapi pasti jangan berharap full action. Ya, Betul. ya. Nangkapnya di situ sih. Saya juga makanya nggak tidur. Serunya di situ. Politik ya, udah bahas Politiknya politik ya. masih, iya. Seperti kita jam 3 pagi. Betul. Seperti film. Katanya yang bikin nggak ngantuk Mbak Gigi. Betul lah, jelas. Dapat MBG. MBG-nya Skornya yuk 8,5. 8,5. Woi, tinggi juga ya. Grafiknya yang bikin Iya. petah sih. Kakak gimana experience-nya? Experience-nya kalau dari visual bagus yang ini. Cuma kalau dari storytelling, dari tema, saya lebih prefer yang 1 jujur. Oh iya. Oh. Karena movie 1 itu berhasil ngawinin antara action sama storytellingnya sama temanya tuh dimasukin di satu action. Kayak dia pas Gundam mau nginjek orang, kelihatan dari sisi orang itu kan. Oh iya. Nah, soalnya pesan utama dari Gundam kan biasanya itu nggak jauh dari War is Hell. Di 1 itu dapat banget. Yang di 2 ini saya ngerasa pesannya tuh lebih personal sih. Karakter story-nya lebih personal. Bener. Lebih personal Nah, karakter. jadi saya jujur lebih prefer yang pertama karena tema War is Hell-nya tuh dapat banget. Di 2 tuh
ya mungkin biasanya saya karena saya nggak suka Hathaway ya. Jadi saya nggak bisa terlalu enjoy yang kedua. Jadi intinya kayak War is bad but hey cool robot. Kalau kedua ya, jadi War is Bad-nya tuh jadi secondary. Jadi kerasa secondary. Story utamanya tuh antara 3 orang itu jadinya. Oke. Skor 7. 7. Mungkin turun. Movie 1 9. Mau bisa 9. Buat saya yang kedua ini karena memang banyak bumbu ya, banyak bumbu. Gimana caranya menghibur, gimana caranya battle scene-nya tetap intens gitu ya, walaupun si Tomino-nya sampai buat statement ini ngapain sih orang nungguin battle scene gitu. Yang mau saya highlight itu kemanusiaannya gitu. Kemanusiaan dan politiknya ya. Oh iya sih pasti deh. Saat Tomino mau meng-highlight kemanusiaan dan politik, tapi fansnya malah mau robot yang keren. Iya, mau robot yang keren dan battle scene-nya gitu ya. Apapun itu, ini buat saya masih Hathaway ini khususnya yang kedua ya, masih peak-nya movie Gundam. Skor 8,5 ya, 8,5 untuk Julia Suga. Kalau nggak ada Julia Suga 8. Oh ya, kita lagi ada di Hobby Core ya. Hobi ini nyebutnya apa? Hobby Core. Hobby Core. Itu dia ngepun lah core sama core. Oh gitu ya. Hobby Core ini ada di Cirebon, salah satu toko hobi juga di Cirebon yang mungkin kalau teman-teman kebetulan lagi mampir di Cirebon ya, bisa mampir ke Hobby Core, cari aja di udah ada di Google Maps, udah ada, tinggal cari hobby.core Cirebon. Ya. Thank you tempatnya. Ya, Teman, walaupun ini masih sementara ya. Masih di studio aja. Masih besok-besok teman-teman nanti bisa mampir dan bisa jajan-jajan di sini. Terima kasih juga untuk Cinecrip. Kesempatannya kita bisa review di Cinecrip ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau request review film apa, Gundam apa, tinggal di komen aja. Nanti nonton di channel kami di Cirebon Toys Community. Itu aja. Terima kasih sekali lagi. Saya Ruli pamit. Saya Caraka. Saya Haryuk. Davi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.